Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doa Torikuta Mamah dari kelas PO2B akan memaparkan materi ke-7 dari tugas individu PPTQ. Yang pertama yaitu hukum lafadz jalalah atau lam jalalah. Nah, huruf lam jalalah sendiri yaitu huruf lam yang berada pada lafadz Allah. Nah, lam jalalah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu taghliz yang berarti tebal, dan kedua takhfif yang berarti tipis. Nah, yang taghliz itu apabila didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contohnya qul huwallahu ahad, kemudian yadribullah. Yang kedua yaitu takhfif yang apabila harokat dari huruf sebelumnya yaitu berharokat kasroh. Contohnya bismillahi atau dinillahi. Kemudian yang kedua yaitu hukum alif lam. Nah, hukum alif lam ini terbagi menjadi dua, yaitu asyamsiyah dan al-qamariyah. Nah, yang pertama asyamsiyah ini berarti melebut. Contohnya seperti qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang al-qamariyah. Nah, al-qamariyah ini dibaca jelas. Contohnya yaitu al-qari'ah. Kemudian yaitu hukum ro. Nah, hukum ro ini terbagi menjadi dua, yaitu ro tafkhim dan ro tarkik. Yang pertama ro tafkhim. Ro tafkhim ini dibaca tebal yang apabila yang pertama itu huruf ro itu berharokat fathah atau fathatain. Contohnya alam taro atau kabiro. Yang kedua itu ro yang berharokat dhammah. Contohnya akbaru. Kemudian yang ketiga yaitu ro sukun yang setelah ro sukun itu huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contohnya turja'un atau wa arsala. Yang kedua itu hukum ro tarkik. Nah, ro tarkik ini dibaca tipis yang apabila yang pertama huruf ro itu berharokat kasroh. Contohnya lafi husrin atau karimun. Yang kedua yaitu huruf ro yang huruf sebelumnya itu kasroh asli. Contohnya itu fir'aun. Kemudian yang ketiga huruf ro yang diwakofkan dan huruf sebelumnya itu berharokat sukun. Contohnya sami'um basirun. Nah, kemudian yang keempatnya yaitu ro yang diwakofkan, kemudian huruf sebelumnya itu berharokat kasrah. Contohnya wala nasir. Yang keempat yaitu hukum nun mati dan tanwin. Nah, yang pertama ada idhar. Idhar itu berarti jelas. Nah, dalam idhar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada idhar wajib dan idhar halqi. Idhar wajib ini yang apabila nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf wawu atau ya dalam satu kalimat. Contohnya dunyanun, bunyanun, sinwanun. Kemudian yaitu idhar halqi. Yang idhar halqi ini yang apabila nun mati atau tanwin itu bertemu dengan 6 huruf, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin. Contohnya min ghislin, azizun hakim. Kemudian ada idgham. Idgham ini berarti memasukkan. Nah, idgham juga terbagi menjadi dua, yaitu idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah. Nah, idgham bi ghunnah ini yang apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu atau sering disebut yanmu dan dibaca dengung. Contohnya may yaqulu. Kemudian yauma idzin na'imah. Yang kedua yaitu idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah ini yang apabila nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf lam dan ro, dibacanya tanpa dengung. Contohnya hudal lil muttaqin. Kemudian ada huruf iqlab yang berarti membalik. Nah, yaitu apabila nun mati atau tanwin ini bertemu dengan huruf ba, nah maka dibaca iqlab atau menjadi mim. Contohnya itu seperti ambihum, itu nun mati bertemu ba. Kemudian ada huruf ikhfa yang berarti samar. Nah, huruf ikhfa ini yang apabila nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf yang 15. Nah, huruf-hurufnya yaitu so, da, ta, kaf, jim, shin, qaf, sin, da, po, zai, fa, ta, bo, dan zo. Nah, ini dibaca dengung.
Contohnya ini seperti miakum. Ikhfa ini terbagi menjadi 3, yaitu ikhfa akrob, ikhfa ausat, dan ikhfa ab'ad. Nah, ikhfa akrob ini yaitu apabila nun mati atau tanwin ini bertemu dengan huruf ta, dal, po, yang dekat dengan sifat idhar. Contohnya ini miaduni. Kemudian ikhfa ausat. Nah, ikhfa ausat ini apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan selain huruf akrob dan ab'ad. Nah, contohnya ini seperti siro'an dalik. Kemudian ikhfa ab'ad. Nah, ikhfa ab'ad ini apabila nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf kaf atau kof dekat dengan sifat idgham. Nah, contohnya ini milkum. Yang terakhir yaitu jawazul wajhin. Nah, jawazul wajhin ini boleh dibaca tebal atau tipis, yang apabila huruf ro itu disukunkan, kemudian sebelum huruf ro itu ada huruf yang berharokat kasroh, dan setelah huruf ro sukun tersebut ada huruf isti'lah, huruf dokin yang dikasrohkan. Contohnya ini bihirsin, kemudian min irdihi. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.